Halo sahabat teacher, bertemu lagi dengan kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Di video kali ini saya mau share buat teman-teman semua apa saja sih yang harus kita sampaikan ketika pembagian rapot di semester 2. Nah, buat teman-teman yang belum nonton apa aja yang harus disampaikan saat pembagian rapot di semester 1, teman-teman boleh lihat video berikut ini dulu ya sebelum ke semester 2 karena hampir sama sih. Di sini saya hanya mau menambahkan aja yang perlu kita tambahkan, yang perlu kita sampaikan saat pembagian rapot di semester 2. Tujuan dari rapotan ini adalah untuk melaporkan perkembangan pembelajaran anak di sekolah kepada orang tua. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Jika banyak kenaikan, berarti ketika pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas, di sekolah, berarti tidak ada hambatan apapun ya teman-teman. Tetapi jika mengalami penurunan, nah itu perlu dipertanyakan. Tapi saran dari saya ketika kita merekap rapot atau membuat penilaian, nah di semester 2 ini saya sarankan wajib sekali semua anak mengalami peningkatan ya, baik itu peningkatannya yang banyak maupun peningkatan sedikit gak apa-apa, yang penting mengalami peningkatan. Kalaupun misalnya ada beberapa atau satu anak yang tidak mengalami peningkatan malah menurun perkembangannya, nah kita jangan tunggu sampai akhir semester gitu. Jadi di tengah semester atau di awal semester kita guru pasti tahu nih anak kayaknya menujunya ke peningkatan apa ke penurunan. Kalau semakin menurun, kita harus langsung tindak lanjuti. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa dengan lingkungan yang gak nyaman, dengan teman-teman yang gak nyaman, atau bermain yang gak nyaman, apa yang kita sediakan di kelas gak nyaman. Nah, kita harus cari tahu alasan anak tersebut mengalami ketidaknyamanan. Jika kita bisa mengantisipasi dari awal, maka saya yakin semua murid di kelas kita akan mengalami peningkatan perkembangan di kelasnya. Nah, untuk yang pertama, hal yang harus kita sampaikan saat pembagian rapot di semester 2 adalah kita harus menyampaikan secara detail perkembangan anak yang sudah tercapai itu apa saja. Meskipun kita sudah menulis di dalam rapot, kita harus tetap dan wajib menyampaikan perkembangan anak yang sudah tercapai ya teman-teman, maupun yang belum tercapai kita juga sampaikan itu apa saja yang harus anak tersebut tingkatkan baik di sekolah maupun di rumah gitu. Karena ini kenaikan tingkat ya, baik dari KB naik ke TKA maupun TKA naik ke TKB gitu, atau TKB ke lulus gitu. Kalau dari TKB lulus ke SD itu kita tidak mungkin bekerja sama lagi dengan guru di tingkat selanjutnya gitu, kecuali kalau anak tersebut naik ke tingkat lebih atas tetapi masih di lembaga. Setelah lembaga kita masih bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan guru yang akan mengampu kelas tersebut nanti di tingkat selanjutnya. Nah teman-teman, alasan saya bahwa harus ada peningkatan di rapot semester 2 ini wajib banget gitu, harus ada peningkatan untuk mengantisipasi jika anak tersebut misalnya pindah sekolah gitu atau naik ke tingkat selanjutnya gitu, kita tidak bisa berkoordinasi dengan guru yang lain atau guru selanjutnya. Nah kalau misalnya dia naik ke tingkatan yang masih di lembaga kita gitu, kayak TKA ke TKB gitu, kalau KB ke TKA gitu, itu kan masih dalam satu lingkup lembaga gitu. Jadi kita masih bisa bekerja sama, berkoordinasi gitu. Jadi kalau itu sih untuk mengantisipasi saja ketika semester itu anak tersebut pindah ke sekolah yang lain misalnya kayak gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin pokoknya semester 2 anak tersebut harus ada peningkatan. Itu kalau pribadi saya ya gitu, karena itu bisa menjadi kepuasan kita sebagai guru gitu. Kalau di semester 2 itu ya anak-anak tersebut harus ada peningkatan sih meskipun sedikit gitu. Untuk poin yang kedua, hal yang harus kita sampaikan saat pembagian rapot semester 2 adalah berilah apresiasi untuk orang tua yang anaknya mengalami peningkatan.
Misalnya dengan mengucapkan selamat seperti selamat Ananda di semester ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal apa gitu. Terima kasih Mama atau terima kasih Papa, kita sudah bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian poin yang ketiga, hal yang harus kita sampaikan saat pembagian rapot adalah sampaikan capaian pembelajaran di tingkat selanjutnya kepada orang tua atau kepada wali murid ya yang ngambil rapot. Misalnya nih untuk anak yang dari KB naik ke TKA maupun dari TKA naik ke TKB, kita sampaikan nih CP yang diharapkan muncul pada diri anak di tingkat selanjutnya. Misalnya seperti ini, ketika nanti misalnya di TKA nanti KB sama TKA itu berbeda loh mah, misalnya kayak gitu. Ketika nanti di TKA anak diharapkan mampu A, mampu B, mampu C, misalnya kayak gitu. Kemudian untuk di segi kognitifnya atau jati dirinya gitu, anak bisa mengenal lebih tentang apa gitu. Kemudian di CP pengenalan sains dan teknologinya, anak misalnya yang kemarin di KB hanya mampu mengenal warna primer, nah nanti di TKA anak sudah insya Allah harus mampu mengenal warna sekunder atau tersier, nah kayak gitu. Kenapa hal tersebut perlu kita sampaikan gitu, supaya orang tua tahu dan punya pijakan nanti, oh ketika nanti TKA aku juga di rumah harus mengajarkan anak warna itu nggak hanya warna primer, ternyata ada warna lain selain warna primer gitu. Oh ternyata kalau anak tersebut naik ke TKB, oh nggak hanya mengenal geometri misalnya segitiga aja, oh ternyata nanti akan dikenalkan dua atau lebih dari geometri yang akan dikenalkan, misalnya ada persegi panjang gitu. Jadi orang tua paham gitu, oh nanti di TKA seperti ini, oh nanti di TKB seperti ini. Nah teman-teman, untuk anak TKB yang lulus dari lembaga TK tersebut itu tidak perlu kita sampaikan gitu, karena mereka sudah lulus ya, itu urusannya nanti anak tersebut, wali murid tersebut dengan lembaga barunya, dengan SD-nya gitu. Kita hanya fokus ke anak yang naik dari KB ke TKA atau dari TKA yang naik ke TKB. Nah teman-teman, semoga teman-teman bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan di video ini. Kalau belum paham boleh teman-teman DM atau komen di kolom komentar maksudnya apa sih kayak gitu. Nah semoga bermanfaat video ini. Itu dia hal-hal yang harus kita sampaikan ketika penerimaan rapot di semester 2. Semoga bermanfaat dan see you on the next video.